Rupanya kamu suka dugem ya? Hah? Iya tuh Pi, si Amoy tuh yang pengaruhin si Manis. Ngajak dugem, party, apalah-apalah. Dasar lo hantu berantalan. Berarti kamu... Terus Papi, hajar Papi cakar biar tahu rasa tuh hantu bintil. Ih. Anaknya papi. Apa sih maksud Papi? Dulu papi sukanya party. Ih Papi, berarti kita suka dugem animal dong. Tapi itu dulu. Sekarang nggak ada dugem-dugem lagi. Kita harus tobat. Tuh dengerin hantu bintil. Tuh kan rasain tobat deh ya, tobat. Udah metong aja tetap nggak tobat. Dasar lo bintil-bintil. Justru sekarang kita harus merubah image sebagai hantu. Dulu kita terkenal dengan suka mengganggu orang jahat, suka nakut-nakutin orang. Sekarang kita harus menjadi hantu yang baik. Suka menolongin hantu-hantu yang lain dan menolong orang yang susah. Setuju Papi. Kalau Eke sih agre, bahasa Belandanya. Agree bahasa Inggris. Oh itu Manis. Dan satu lagi, kita hanya boleh mengganggu orang yang jahat. Ayo Papi, agre lagi kales. Agree. Oh iya, Manis, capcus yuk. Kita kan harus jalan amanah Papi, nolong hantu dan orang-orang yang butuh kita. Yuk sayang, kita ngantar. Ngantor di Mandose. Ya jembatan lah, masa di rumah sih? Manis pinter bahasa bintil. Belajar Oh iya, sama Omai. Manis. Hantu bintil, awas lo ya kalau rebut si Mas dari Eke. Eke cakar-cakar, Eke dugem, Eke jambak ya. Yuk sayang, capcus. Tunggu. Kamu harus bisa menjadi hantu yang insaf. Kamu harus belajar dulu sama papi. Manis, sayang capcus. Papi, kok ngilang Pi? Anak nggak bisa dibilang deh, tetap aja ngeloyor. Ibu itu menangis kenapa, Omai? Manis, kayaknya itu hantu berong deh, Nek. Hantu baru. Iya itu. Kita samper yuk. Ayo. Ibu hantu baru ya? Bu. Ibu kenapa malah nangis? Kok nangisnya malah seperti itu? Ibu pasti punya masalah. Kalau berkenan, ibu boleh cerita sama kami. Siapa tahu kami bisa membantu ibu. Iya, saya mendengar kabar dari hantu kuburan. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, Ibu itu adalah klien baru kami. Ibu ada masalah apa sih Bu? Anak angkat saya, Tiara, dia sudah meracuni saya sampai akhirnya saya meninggal dunia. Setega itu? Entahlah, saya juga tidak ngerti mengapa dia melakukan setega itu. Sampai akhirnya saya sakit. Saya meminta dia untuk pergi berobat ke dokter, tapi dia melarang saya. Dia bilang, sakit yang saya alami ini adalah sakit guna-guna. Sampai akhirnya dia mencarikan dukun untuk saya. Terus Ibu diracuni dengan cara apa? Dari makanan. Dia menyuapi saya setiap hari. Saya pikir dia itu sayang sama saya. Dan dia mencampuri makanan dengan racun sampai akhirnya saya sakit. Lalu saya meninggal dunia. Ya ampun, dasar anak durhaka nggak tahu diri. Anjing aja nih, dikasih makan sama majikannya nggak bakal menggigit. Eke paling sebel, Eke pengen cakar-cakar dia. Kayak Eke dong, hantu tapi baik hatinya. Ibu tenang aja ya. Kami pasti akan membantu ibu. Makasih ya Manis. Omai. Iya Bu, sama-sama Bu. Manis. Siapa yang suruh kamu makan? Biasanya Bu Nina jam segini membolehkan saya makan, Non. Kamu dengar baik-baik ya. Perempuan itu sudah mati.
Dan sekarang di rumah ini yang berkuasa itu saya. Dan ingat, kamu tidak boleh makan sampai saya izinin kamu makan. Ngerti kamu? Tapi Non, ya Allah. Dasar nih perempuannya berhati iblis. Kayak Eka dong, setan hatinya perempuan. Gimana kalau kita tukeran aja? Pasti kamu yang mendorong saya kan? Berani kamu nantangin saya? Bukan saya Non yang mendorong. Saya nggak mungkin melawan Non Tiara. Jangan banyak alasan kamu ya. Sini kamu. Sini. Ya Allah. Sini. Sini kamu. Sini. Berani-beraninya kamu ngedorong saya ya. Istighfar jemputan ya Allah. Saya ini. Apa? Kamu itu tuh cuma pembantu yang nggak tahu diri. Rasain kamu ya. Siapa lo? Kenalin, Eka Omai. Oh, jadi lo yang ngedorong gue? Dasar lo cewek nakal, tega-teganya ngebunuh orang yang udah baik sama lo. Kamu sudah membunuh ibu angkatmu sendiri. Enggak. Minta maaf kepada ibumu. Datang ke kuburannya. Dasar cewek nakal. Sini, Eka cakar-cakar ya, bertahu rasa. Eka jambak-jambak ya, biar sampai botak biar kayak Eka sama bentuknya. Sini lo. Jangan. Jangan sakitin Non Tiara. Kalian boleh sakitin saya, tapi jangan dia. Oh, ibu masih ngebelain dia. Berarti ibu berhadapan dengan Eka dong berarti. Jangan Omai. Ingat pesan papimu. Kita boleh ngasih pelajaran kepada orang-orang yang jahat. Tapi jangan mencelakainya. Tinta manis, tinta. Karena Desa udah ngebelain orang jahat. Jadi harus kita hajar manis. Kita pergi Omai. Kalau kamu nggak berubah, aku jamin hidupmu pasti akan menyesal. Ini ngapain sih peluk-peluk? Jijik tau gak saya dipeluk-peluk pembantu? Pergi kamu! Pergi! Aku harus cari dukun yang bisa melindungi aku. Dan hantu-hantu tadi pasti ada hubungannya sama Bu Nina. Karena mereka menyuruh aku minta maaf dan tobat. Awas saja. Ih, kamu jangan pernah ganggu hidup saya lagi ya. Kamu itu tuh udah mati. Jadi kamu harus pergi dari hidup saya selama-lamanya. Dan ingat ya, jangan pernah coba-coba gangguin saya dengan mendatangi hantu-hantu lain ke rumah saya. Ingat, saya nggak akan pernah bertobat. Dan saya tidak pernah menyesal udah buat kamu mati. Ibu, nggak mungkin. Eke paling gak kuat lihat orang begindang yang jahat sama ibunya, pengen cakar-cakar rasanya. Udah diangkat ibu Nina malah ngabisin ibu sendiri. Manis. Eke pengen cabik-cabik, pengen cakar-cakar. Tadi aku mendengar curhatan Bu Nina yang sayang banget sama anak angkatnya. Jadi teringat bapak sama ibu. Berani-beraninya ganggu pacarnya si Manis. Mengganggu pacar orang. Heh, siapa juga yang ngerebut? Orang Manis sudah meninggal juga. Jadi aku nggak pernah ngerebut pacar orang. Kamu itu sabar sedikit kenapa sih? Baru saja Manis meninggal. Bisa-bisanya kamu rebut pacar si Manis. Kenapa ya Adnan? Tiap aku jalan sama kamu pasti sial terus. Kemarin anaknya hantu yang jambakin aku. Sekarang emaknya hantu jambakin aku. Sial banget lagi. Kalau ngomong itu dia ya. Jangan ngomong apa? Dasar kamu ya orang stres. Udah jelas anak kamu kan udah lama mati. Terserah Adnan dong. Mau punya hubungan sama siapa? Kok ngatur sih? Adnan, beneran kamu sudah lupa sama si Manis. Kamu sudah lupa sama si Manis.
Sekarang aku udah jatuh cinta sama Wulan. Tuh, denger sendiri kan? Adnan yang cinta sama aku, jadi bukan aku yang maksa Adnan. Oke, bye. Yuk, dadah. Awas ya. Kalau sampai berani menyenggol keponakan saya, lihat aja. Mendingan kamu tuh urus aja tuh. Anak kamu sekarang gentayangan. Urus itu yang lebih penting. Hei, jangan sembarangan kamu ya. Bilang anakku arwahnya gentayangan. Pak, nggak mungkin Pak, arwahnya si Manis gentayangan, nggak mungkin. Si Manis nggak mungkin gentayangan, Pak. Tapi benar Bu, arwahnya si Manis gentayangan. Dan arwahnya si Manis sering muncul di jembatan bersama hantu botak. Ih, aku tuh bingung banget tau gak sih sama orang kampung. Kenapa sih mereka tuh kasar banget sama aku? Lagian aku tanya deh sama kamu, aku gak pernah maksa kamu kan buat cinta sama aku? Enggak kan? Enggak sama sekali. Saya mencinta kok sama kamu. Tuh kan. Wah, Adnan, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Aduh, kamu kenapa sih? Aduh, gimana ya? Tolong! Aduh, tolong! Tante, dia kenapa, Tan? Udah, kamu tenang aja. Kita bawa anak pulang. Ini bagian dari rencana kita. Ayo. Yaudah. Ayo. Pulang. Tante punya rencana apa sih? Tante akan nambahin dosis pelet buat Adnan. Supaya Manis tidak akan ganggu lagi. Dan kamu harus cepat minta dinikahin sama Adnan. Ya? Bagus deh, Tan. Aku juga mau kayak gitu. Tunggu ya. Tante siapkan dulu